Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran atau tema yang keenam, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Kita sering mendengar kata berkorban. Apa arti berkorban? Berkorban artinya menjadi korban, menderita kerugian untuk menyatakan bakti bagi orang lain. Dalam berkorban sangat berbeda dengan memberi. Ketika kita memberi, kadang kita mempunyai tujuan agar kita menerima balasan kembali. Tetapi dalam berkorban, kita harus mau mengutamakan orang lain dan memberikan dengan kerelaan hati tanpa memperoleh imbalan atau balas jasa. Seorang yang melakukan pengorbanan pasti ditujukan untuk orang yang ditolong atau dikasihinya. Demikian juga dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Hukuman salib merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma yang waktu itu menjadi penjajah bangsa Yahudi. Biasanya, hukuman salib diberikan kepada penjahat kelas berat seperti perampok, pembunuh, dan pemberontak. Yesus menerima hukuman mati dengan disalib bukan karena kejahatannya sendiri, tetapi karena pemberontakan dan dosa yang kita lakukan. Dalam berkorban untuk menebus dosa manusia, Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Apa saja penderitaan yang Yesus alami ketika menebus dosa manusia? Pertama, diawali dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk mempersiapkan dirinya menghadapi penangkapan oleh prajurit Roma. Kemudian, dia ditangkap dan setelah ditangkap, Yesus bahkan diludahi, ditinju, dan dipukul. Yang ketiga, Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Kemudian, Yesus juga disesah atau dicambuk dan juga disiksa. Pakaian Yesus ditanggalkan dan dikenakan jubah ungu serta kepalanya diberi mahkota duri. Yesus juga memikul salib yang berat dan berjalan mendaki bukit Golgota. Di atas bukit, Yesus direntangkan di kayu salib, kaki dan tangannya dipaku, dan salib itu ditegakkan. Yesus tergantung di kayu salib dengan berlumuran darah, penuh luka, ditonton oleh banyak orang, dicaci, dan juga dimaki. Yesus merasakan sakit yang luar biasa dan merasa sendirian sehingga ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada waktu itu Yesus merasa bahwa Allah meninggalkan dia melakukan pengorbanan itu sendiri. Namun sebenarnya tidak demikian. Allah tetap menyertai Yesus. Akhir dari penderitaan Yesus, dia berkata, "Sudah selesai." Dan kemudian Yesus wafat. Hari kematian Yesus diperingati sebagai hari Jumat Agung. Yesus wafat pada pukul 15 atau pukul 3 sore. Ada 3 tanda keajaiban saat kematian Yesus terjadi. Yang pertama, langit gelap dari pukul 12 siang dan menjadi cerah kembali pada pukul 15 atau pukul 3 sore. Yang kedua, tirai bait Allah antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah 2 dari atas ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa jalan untuk datang ke hadirat Tuhan kini telah terbuka lebar bagi semua orang yang percaya tanpa ada orang yang menghalangi. Yang ketiga, terjadi gempa, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri pada banyak orang. Peristiwa ini memberi petunjuk bahwa kematian dan kebangkitan Yesus memastikan kebangkitan kita dalam kemuliaan pada saat Dia datang kembali.
Yesus telah menerima hukuman salib dan menderita bagi kita semua. Sebelum dikuburkan, seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan sebuah tombak dan keluarlah darah dan air. Penderitaan Yesus merupakan gambaran ketidakmampuan manusia untuk melepaskan diri dari hukuman dosa. Salib bagi orang percaya memiliki makna sebagai ditebus dari dosa, diperdamaikan dengan Allah, dibenarkan karena iman dan pengharapan. Salib Yesus berarti pengorbanan. Dia memikul salib untuk manusia. Dia mati bagi keselamatan kita semua. Bagaimana sikap kita atas pengorbanan yang telah Yesus lakukan? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana cara berkorban bagi orang lain. Ia datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa karena kasih-Nya yang sangat besar. Atas pengorbanan yang sudah dilakukan Yesus bagi kita, hendaklah kita selalu bersyukur. Kita dapat menyatakan rasa syukur dengan cara hidup dengan setia dan taat melakukan kehendak-Nya, serta berusaha tidak melakukan dosa lagi. Kita dapat meneladani pengorbanan Yesus dengan cara yang sederhana seperti membantu orang tua di rumah, berbagi makanan dengan teman, menemani adik belajar, dan lain sebagainya. Anak-anak, marilah kita melakukan pengorbanan dengan kasih yang tulus, tidak mengharapkan imbalan, dengan kerendahan hati dan tidak sombong, sama seperti apa yang sudah Yesus lakukan bagi hidup kita. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nantikan video-video pembelajaran pada tema berikutnya tetap bersama Miss Dwi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.